Berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai firman Tuhan, karena dia akan dikuatkan dan dibangunkan imannya, serta kuat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Saudara, hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, pedang bermata dua adalah salah satu senjata andalan bangsa Romawi pada waktu itu. Dan pedang bermata dua ini memiliki dua sisi yang ujungnya masing-masing itu sangat tajam. Jadi tentara Romawi pada waktu itu bila berperang, mereka memiliki salah satu senjata andalan, yaitu yang disebut pedang bermata dua. Orang percaya patut berbangga hati karena memiliki senjata yang lebih hebat, lebih tajam, lebih ampuh dari pedang bermata dua yang dimiliki oleh bangsa Romawi. Kita tahu dalam firman Tuhan bahwa pedang bermata dua ini adalah firman Tuhan. Kalau tadi kita baca dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara, jadi firman Tuhan adalah hal yang sangat patut kita banggakan, sebab firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang artinya lebih dapat diandalkan dalam situasi apapun. Firman Tuhan berkuasa dalam kondisi apapun. Bahkan firman Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan. Kita tahu musuh orang percaya adalah kuasa kegelapan. Tapi saudara, musuh orang percaya juga kedagingan dia sendiri. Untuk itu bagaimana kita mengalahkan kuasa kegelapan? Kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita tahu bahwa iblis adalah bapa pendusta. Jadi saudara, sangatlah penting kita menyadari bahwa firman Tuhan adalah firman yang berkuasa dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Hari ini dalam renungan Setiap Hari Bersama dengan Tuhan kita akan belajar, dan judulnya adalah lebih tajam dari pedang bermata dua. Saudara, kita akan melihat bersama-sama bahwa firman Tuhan yang kita yakini dan kita percayai adalah sabda Tuhan adalah firman yang mengalahkan kuasa kegelapan. Namun juga sekaligus firman Tuhan adalah sebuah firman yang menguatkan setiap orang. Di saat kita lemah, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Saat kita mengalami pergumulan tantangan, saat kita mengatakan, mengeluarkan kata-kata profetik, kata-kata keluar dari mulut kita, kata-kata firman Tuhan, maka kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan memberikan sesuatu spirit yang luar biasa dalam diri kita. Nah saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Seperti apa firman Tuhan untuk kehidupan setiap orang percaya? Berperan penting sejauh mana firman Tuhan itu untuk kehidupan setiap orang percaya? Jawabannya sangat penting. Firman Tuhan sangat berperan dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya mau sampaikan kepada saudara, tidak ada kata-kata yang penuh dengan hikmat, bahkan lebih daripada hikmat selain firman Tuhan. Kalau kita tahu setiap perkataan-perkataan yang pernah kita dengar, yang pernah kita mungkin baca, beberapa slogan, hampir semuanya kata-kata motivasi, kata-kata kekuatan, itu rata-rata bersumber dari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah firman yang sangat menguatkan saya dan saudara. Untuk itu kita akan lihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan itu berperan penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama saudara, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua dan sangat berperan penting dalam hidup orang percaya. Karena saudara,
Dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi yang pertama saudara, mari kita belajar bahwa firman Tuhan berperan penting dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan itu dapat mengalahkan kuasa kegelapan, siasat kuasa kegelapan. Firman Tuhan itu juga membangkitkan iman yang lemah. Sangat penting sekali perannya, karena yang pertama saudara, firman Tuhan itu membangkitkan iman kita. Firman Tuhan itu ada dalam hati dan mulut kita. Masalahnya, banyak orang Kristen yang datang beribadah ke gereja, banyak mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu hanya didengarkan dan lalu begitu saja. Tidak pernah dia tinggal dalam hati dan kehidupan orang percaya. Sehingga saat orang percaya menghadapi pergumulan dan tantangan, jangankan mengingat firman Tuhan, untuk mengungkapkan, memperkatakan sangat sulit saudara. Karena firman Tuhan tidak dekat dengan hatinya dan tidak pernah keluar dari mulutnya. Untuk itu, saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang menyaksikan tayangan setiap hari bersama dengan Tuhan pada hari ini, bila kita beribadah, bila kita mendengar firman Tuhan, bila kita membaca Alkitab, mari jangan sekedar kita baca lalu begitu saja. Jangan ibadah hanya karena sekedar setor muka dengan gembala. Jangan kita menyaksikan tayangan-tayangan di YouTube firman Tuhan karena memang ya seperti biasa. Jangan lakukan pekerjaan spiritual keagamaan seperti saudara sedang melakukan rutinitas pekerjaan yang lain. Mari ingat saudara, firman Tuhan itu sangat berkuasa. Saat engkau mendengarkan khotbah, saat engkau membaca firman Tuhan, biar firman Tuhan itu pertama melekat di hatimu, melekat dalam pikiran kita, sehingga di saat kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita, melekat dalam hati kita, dan kita dapat memperkatakan itu. Kalau kita ingat Raja Daud, dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, tenanglah, karena kau memiliki Tuhan." Mengapa Daud dapat berkata, "Hai jiwaku, tenanglah"? Karena Daud memperkatakan firman. Firman itu dekat dengan hatinya, firman itu dekat dengan mulutnya, bahkan berada dalam mulutnya. Setiap dia lemah, dia memperkatakan firman. Saya mau sampaikan pada saudara, ada kuasa dalam firman Tuhan. Untuk itu saudara, mari sebagai orang percaya, jangan hanya baca Alkitab lalu begitu saja, seperti rutinitas. Bahkan kita kalau saat teduh, ya seperti salah satu dari sebegitu banyak kegiatan kita. Jangan saudara, jangan kita beribadah hanya sekedar karena selayaknya orang Kristen harus beribadah. Mari kita mau belajar, saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu adalah firman yang hidup. Jadi yang pertama, sejauh mana firman itu berperan penting dalam kehidupan orang percaya? Saya akan menjawab, sangat penting. Seperti engkau membutuhkan nafas hidup ini, seperti itulah kau membutuhkan firman Tuhan. Saya mau sampaikan pada saudara, dalam dunia ini segala sesuatu akan lenyap, semuanya hanya sementara. Firman Tuhan berkata, hanya firman Tuhan yang tinggal. Jadi sangat penting bukan saudara, peran firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua saudara, firman Tuhan itu sangat penting berperan dalam kehidupan orang percaya. Selain saat kita lemah, punya pergumulan, kita memperkatakan firman itu dekat dengan hati kita dan kita akan dibangkitkan. Yang kedua saudara, firman Tuhan itu sangat berperan penting bagi orang percaya karena firman Tuhan itu mengalahkan dan menghancurkan segala siasat kuasa iblis. Saudara, dalam pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pembicara termasuk sebagai konselor, saya melayani dalam pekerjaan saya ada kantor khusus untuk krisis konseling, saudara, yang konseling krisis center. Dan saya menghadapi begitu banyak orang-orang percaya yang tertawan, terikat, dan bahkan saudara, saya melayani bukan hanya sekedar yang memiliki pergumulan keluarga dan sebagainya. Saya selalu mengajak pada konseli saya tidak melihat masalah data,
apa yang dia lihat, tapi saya selalu mengajak konseling saya, kalau bahasa saya dalam saya konseling, seperti saya ajak naik helikopter sehingga dia melihat masalah itu dari atas. Dan saya selalu mengarahkan bahwa di balik setiap peristiwa, di balik realita, di balik segala sesuatu yang terjadi di alam nyata, itu pasti dimulai di alam roh. Dan saya mau sampaikan pada saudara, iblis berusaha untuk melemahkan orang-orang percaya. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itulah pekerjaan pencuri, pekerjaan iblis. Jadi saudara, sangat penting sekali peran firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya, sebab dengan firman Tuhan kita mengalahkan kuasa kegelapan. Dengan kita memperkatakan firman Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan, mengusir kuasa kegelapan. Kalau kita mengingat kisah tentang Tuhan Yesus saat sedang berpuasa 40 hari dan dia dicobai oleh iblis, kita sudah tahu banyak tentang ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah menyinggung ini, saudara, bahwa Tuhan Yesus juga berkata, ada tertulis, untuk mengalahkan siasat kuasa kegelapan, mari kita gunakan kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat penting sekali firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama tadi membangkitkan iman, karena firman itu dekat dengan hati kita, seharusnya dekat dengan mulut kita, kita perkatakan dan membangkitkan iman kita. Yang kedua saudara, kita mengalahkan kuasa kegelapan. Untuk itu saudara, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita perhatikan dalam ayat ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita harus menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus menggunakan firman Tuhan, kita harus berada dalam renyah Tuhan, kita harus berada dalam perkenanan Tuhan, barulah kita melawan iblis. Saudara, jadi kebenaran firman Tuhan itu sangat nyata. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Untuk kita bisa melawan iblis dengan kekuatan kuasa firman Tuhan, tapi juga saya mau sampaikan, kita juga harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus, kalau berdosa kita seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam renungan setiap hari bersama dengan Tuhan, kita harus confess, kita harus mengakui dosa kita, minta ampun, bertobat, sehingga tidak ada batu sandungan, tidak ada beban dalam diri kita. Lalu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, gunakan firman Tuhan, lawan iblis. Hal ini tidak hanya bicara dalam hal kita mengusir setan saja, dalam hal kita menengking setan saja, dalam hal kita mungkin berhadapan dengan perdukunan dan okultisme saja, tapi termasuk dalam kita saudara melawan iblis, dalam trik-triknya iblis, dalam tipuan-tipuan kuasa kegelapan. Di mana saya mau sampaikan pada saudara, dalam pelayanan saya pelayanan pelepasan, saya melayani yang terikat kuasa kegelapan, saya melayani juga bersama dengan mama rohani saya di panti menangani orang-orang skizofrenia, ya, orang-orang yang sakit jiwa, bahkan yang terikat kuasa kegelapan. Saya mau sampaikan pada saudara, jujur saudara, untuk mengusir setan, untuk mengusir orang yang kesurupan, saya katakan jauh lebih mudah. Kalau kita melihat setan yang masih berbentuk kuntilanak, genderuwo, saya mau sampaikan pada saudara, itu masih taraf dan tahap susunan kuasa kegelapan yang masih di tingkat sangat bawah. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kuasa rohnya lebih besar dari apapun juga dalam dunia ini, yang akan mengalahkan kuasa kegelapan. Tapi yang sangat sulit bila kita mengusir, menengking atau melawan demonik, yaitu kedagingan manusia, trik kuasa kegelapan, tipuan kuasa kegelapan yang sudah menyatu dalam diri seseorang. Maksud saya bukan kerasukan, tapi yang sudah menyatu dalam diri seseorang, roh demonik yang menawan, yang sudah menjadi sebuah keyakinan, yang akhirnya saudara, orang itu memiliki sebuah karakter yang betul-betul di bawah controlling kuasa kegelapan. Dan hal ini yang bukan berarti tidak mungkin dalam Tuhan, tapi artinya yang seperti ini, karena kebanyakan manusia selalu menganggap dirinya fine. Saya mau sampaikan pada saudara, selama
orang merasa sehat, maka dia tidak akan pernah datang ke dokter. Selama orang merasa dirinya benar dan fine saja, saya mau sampaikan beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sampaikan di Setiap Hari Bersama dengan Tuhan, maka biasanya orang itu dia akan tidak membutuhkan Tuhan. Untuk itu saudara, peran sangat penting firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dengan kuasa firman Tuhan, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, tipuan-tipuannya, trik-triknya, bahkan kuasa kegelapan, kuasanya. Yang ketiga, yang terakhir, karena dengan kuasa firman Tuhan, kita akan jauh lebih mengenal Bapa kita di surga. Saudara, kita tahu bahwa banyak orang percaya yang memang dia tahu Tuhan Yesus, dia sudah beragama Kristen, dia bahkan rajin ibadah, bahkan sudah melayani. Bahkan orang-orang yang mungkin menyebut dirinya seorang aktivis, bahkan hamba Tuhan, bahkan sudah menjadi pejabat gereja, majelis dan lain sebagainya. Tapi saya mau sampaikan saudara, belum tentu orang itu mengenal Tuhan betul-betul secara pribadi dan betul-betul tahu apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Seperti saya juga sudah sampaikan renungan beberapa waktu yang lalu saudara. Jadi dengan kuasa firman Tuhan, kita betul-betul bisa belajar lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita menghidupi Kristus dalam hidup kita, dan kita betul-betul hidup di dalam Kristus. Dan ini tidak mudah. Tidak semua orang suka firman Tuhan. Ada banyak orang suka firman Tuhan yang hanya sekedar bisa menguatkan, tapi kalau betul-betul menemplak dan menegur dosa, orang sangat sulit untuk bisa menerima. Firman Tuhan juga berkata, tadi dalam judul renungan kita, lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang artinya pedang yang ada dua sudutnya, pedang yang ada dua sudutnya, dua sisinya, dan masing-masing tajam. Saudara, saya mau sampaikan pada saudara, firman Tuhan itu pasti akan membersihkan. Firman Tuhan itu akan mengoreksi kita. Firman Tuhan akan menunjukkan kesalahan kita. Jadi kalau firman Tuhan itu berkuasa dan berperan penting bagi orang percaya, sehingga kita bisa mengenal pribadinya Tuhan, maka Tuhan harus membersihkan kita. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan harus tunjukkan. Ini loh nak, salahmu di sini. Ini nak, dosamu. Roh Kudus yang akan mendorong kita, menggiring kita untuk kita mengadakan confess dosa kita kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan pada saudara, Roh Kudus itu lembut, tidak pernah memaksa. Kalau Tuhan sudah berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, saudara tangkap ini, mau bertobat atau tidaknya, itu pilihan. Bertobat atau tidak, itu pilihan. Dewasa rohani atau tidak, itu pilihan. Mau melayani atau tidak, itu pilihan. Untuk itu saudara, sangat penting sekali firman Tuhan itu berperan dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, karena akan membawa kita jauh lebih mengenal kehendak Tuhan, jauh lebih mengenal siapa Kristus dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini yang mengajar kami untuk kami semakin mengenal kuasa kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya keluar masuk gereja, yang hanya bisa mendengarkan firman. Kami tidak mau Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa menyampaikan firman saja, namun sebagai rutinitas dan kebiasaan. Kami menyadari begitu berkuasanya firman Tuhan dan berperan penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah membangkitkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.